Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke materi di tema 1, subtema 1, pelajarannya IPS tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Ini adalah peta Indonesia yang berwarna biru dari Pulau Sumatera sampai bagian timur yaitu Pulau Papua. Kita yang berada di Indonesia, harusnya kita itu merasa sangat beruntung. Kenapa? Karena negara Indonesia ini berada di daerah yang atau wilayah yang sangat strategis. Strategis dari geografis atau strategis secara astronomis. Secara geografis Indonesia beruntung karena terletak di antara dua benua yaitu Australia dan Asia, serta di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Sedangkan kita beruntungannya secara astronomis karena Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Kalian pasti mau tahu apa saja keuntungan Indonesia yang memiliki dengan posisi strategis seperti ini? Yang pertama, pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudera yang besar, Pasifik dan Hindia, sehingga mendapatkan angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain memiliki iklim tropis, tentu kalian sudah tahu bahwa Indonesia juga memiliki keragaman budaya, serta keragaman flora dan fauna. Nah, di gambar samping Indonesia yang berwarna merah ini berada di tengah-tengah di antara benua-benua yang lainnya seperti Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. Yang kedua, pengaruh letak astronomis Indonesia. Ini peta Indonesia dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, tadi sudah dijelaskan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sebenarnya apa sih letak astronomis itu? Ada yang sudah tahu? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, sudah tahu apa itu garis lintang dan garis bujur? Berikut, ini adalah pengertian tentang garis lintang. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe. Garis hayal pada peta atau globe, ya, yang sejajar dengan khatulistiwa. Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis dengan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, curah hujannya tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, serta kelembaban udara yang tinggi. Tadi garis lintang sudah, sekarang garis bujur. Garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan antara dua kutub, yaitu utara dan kutub selatan. Garis bujur berdampak pada tempat suatu negara. Nah, garis bujur 0 derajat itu berada di Greenwich. Indonesia berada di garis bujurnya 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Apa saja? Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Daerah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki selisih waktu +7 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time.
Wilayahnya antara lain Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil lainnya. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Wilayah Indonesia ini memiliki selisih waktunya plus 8 terhadap Greenwich Mean Time. Berarti selisih 1 jam dari waktu Indonesia Barat. Wilayahnya antara lain Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Pulau Sulawesi, dan pulau lainnya. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu plus 9 terhadap Greenwich Mean Time. Berarti 2 jam selisih dari WIB. Wilayah-wilayahnya antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau lainnya. Seandainya kita yang berada di Jawa Barat ini di sini sekarang misal jam 9, maka di Indonesia bagian timur, tepatnya misal di Pulau Maluku atau Papua, maka di sana sudah jam 11. Rangkuman bisa kalian baca di sini, ada 5 poin rangkuman yang kita pelajari pada hari ini. Boleh dicatat dan disimak baik-baik. Itu saja materi pada kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.